Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama gue. Ya, di vlog kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang masalah knalpot racing tentunya ya. Karena eh, beberapa hari belakangan ini marak di berita bahwasanya banyak terjadi penilangan terhadap pengendara bermotor yang menggunakan knalpot racing. Salah satu undang-undang tentang suara bising yang gue ketahui itu ada di peraturan pemerintah lingkungan hidup dan kehutanan nomor P56 tahun 2019. Di situ mengatur untuk jenis 80 cc sampai dengan 175 cc maksimal 83 desibel, dan di atas 175 cc maksimal di 80 desibel. Koreksi kalau gue salah. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika penindak melakukan razia kepada pengendara bermotor, apakah mereka membawa alat pengukur desibel? Terus yang kedua, apakah penindak hanya mendengarkan langsung dari kuping langsung gitu kan? Wah, ini suaranya berisik nih, jadi ditilang. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ngomong-ngomong tentang knalpot racing tuh kalau menurut pribadi gue tuh ada dua jenis. Pertama dari suara, yang kedua dari bentuk. Kalau misalkan dari suara, sebenarnya sih bisa diakali kalau kita tuh memakai DB killer. Jadi knalpot kita yang menurut kita tuh berisik atau bising itu bisa diredam pakai DB killer tersebut. Sebenarnya banyak pabrikan-pabrikan pembuat knalpot UMKM kecil itu sudah ada DB killernya. Nah, kayak kejadian kemarin tuh di seberang gue sini di Margonda, Depok, itu di sebelah kanan tuh beberapa hari yang lalu tuh ada penilangan, entah motor besar, entah motor ukuran sedang atau motor ukuran kecil, itu banyak diberhentiin karena mereka memakai knalpot racing. Ya, sebenarnya sih kalau bagi gue suka knalpot racing. Bisa ningkatin performa motor, terus bisa tarikannya tambah kencang. Tapi bukan berarti gue tuh ugal-ugalan, bukan berarti gue tuh suka suara berisik gitu. Ya, berisiknya berisik yang normal, yang enak didengar kuping, yang tidak mengganggu pengendara lain juga, tidak mengganggu masyarakat. Apalagi kalau kita ngelewatin perkampungan, perumahan, atau komplek. Ya, kadang-kadang gue juga suka risih sih kalau misalkan gue lagi tidur, ada pengendara yang pakai knalpotnya berisiknya kebangetan, itu sih gue keganggu. Emang gue nggak setuju. Ya, yang normal-normal aja lah suaranya. Nah, balik lagi ke knalpot racing. Ini tuh kayak kita tuh ada di zona abu-abu. Di satu sisi ada peraturan yang di satu sisi ada peraturan tentang kebisingan knalpot yang harus dipatuhi. Tapi di satu sisi lain mereka tuh nggak pandang bulu, kayak melihat knalpot bukan standarnya, tiba-tiba udah tilang. Dan karena yang gue tahu ada beberapa ATPM
yang mengeluarkan part-part tracing gitu, dan yang tentunya pasti mereka sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk perihal tersebut. Jadi notabene tuh masih aman dipakai sehari-hari, tidak merusak, tidak mengganggu gitu. Ya, yang seperti kalian ketahui, untuk di daerah Depok sendiri itu aparatnya nggak terlalu ketat. Sebenarnya kayak di sebelah kanan nih, kalau emang tidak ada puteran tuh motor tuh dilarang masuk jalur cepat, jadi harus masuk jalur lambat. Jadi ya gitu ya, zona abu-abunya tuh seperti itu. Kita tuh harus pakai yang mana, kita harus pakai peraturan yang mana. Semoga sih kedepannya akan ada win-win solution bagi kita para biker dan bagi para penegak hukum. Kita juga sebagai biker juga harus tahu bahwasanya tidak boleh terlalu bising lah, tidak boleh terlalu berisik kalau pakai knalpot racing. Tapi selama dari pagi sampai gue pulang sekarang, masih ada juga kok yang pakai knalpot racing. Tapi menurut pendengaran gue ya, bukan menurut pendengaran angka pengukur desibel, itu suaranya masih enak didengar. Bahkan kalau misalkan ada orang di belakang pakai knalpot racing, kita pengendara juga bakal tahu, oh ini ada motor nih gitu. Karena banyak juga pengendara yang nyalip tanpa pakai klakson. Kebanyakan klakson tuh digunakan di lampu merah. Contohnya kalau misalkan belum merah tapi masih kuning, tapi tantin gitu. Terus sebaliknya masih merah tapi mau ke hijau, itu tantin. Nah, tapi kalau di jalan gini jarang mereka gunakan klakson. Ya gue cuma hanya ngebahas knalpot racing ini gitu, sama zona abu-abu yang ada di tempat kita. Gue nggak mau ngebahas panjang lebar. Ya mungkin aparat juga punya cara sendiri untuk menilang seperti apa tindakan yang harus dilakukan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life.